Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tentang clustering. Dengan beranggotakan saya sendiri, Ella Dwi Pujana Asyani dengan NIM 2134322. Yang kedua ada Alkindi Syamsi. Dan ketiga ada Muhammad Gilang Bagindo. Dan yang terakhir ada Mukhtar Rizal. Lanjut. Slide pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Gilang Bagindo. Pada Muhammad Gilang Bagindo kita persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Yang pertama kita masuk ke materi apa itu clustering. Jadi clustering atau bisa juga disebut sebagai analisis cluster adalah cara untuk mengelompokkan kumpulan data yang tidak memiliki label sebelumnya. Dalam istilah yang lebih santai, kita juga bisa bilang itu kayak cara kita ngumpulin barang-barang yang serupa bersamaan di lemari kita. Tujuan utama dari clustering ini adalah untuk menemukan pola atau kemiripan dan kesamaan dalam data yang kita punya. Jadi, kita mencoba mencari tahu mana yang mirip dengan yang lain dan kita kelompokkan secara bersamaan. Untuk yang selanjutnya, kita masuk bagaimana sih proses clustering itu. Jadi, coba bayangkan kalau kita punya banyak data, tapi kita tidak tahu apa-apa mengenai data tersebut. Jadi, clustering mencoba menemukan beberapa pola yang serupa di antara data-data tersebut. Misalnya, bentuk yang mirip, ukuran yang serupa, warna yang sama, atau bahkan perilaku yang mendekati. Selanjutnya, pentingnya teknik clustering. Teknik clustering sering digunakan untuk menganalisis data statistik. Kita bisa menemukan pola atau kesamaan di antara data-data itu. Misal, kita mau lihat sebaran data penjualan suatu produk di beberapa wilayah. Catatannya, clustering itu mirip dengan algoritma klasifikasi, tapi bedanya terletak di jenis datanya. Kalau klasifikasi itu udah dilabelin seperti ya kategori A, B, C, atau D. Tapi kalau di clustering, kita kerja dengan data yang sama sekali belum dikasih label. Jadi kita cari sendiri pola-pola yang ada di dalamnya. Selanjutnya masuk ke contoh clustering. Contoh di dunia nyata yaitu mall misalnya. Ketika kita mengunjungi pusat perbelanjaan atau mall, kita bisa mengamati bahwa barang-barang yang memiliki penggunaan yang sama dikelompokkan secara bersamaan. Seperti kaos dikelompokkan dalam satu bagian, celana panjang di bagian lain, demikian pula untuk sayuran, apel, pisang, mangga, dan lain-lain. Dikelompokkan di bagian yang terpisah, sehingga kita dapat dengan mudah menemukan barang-barang tersebut. Selanjutnya penerapan clustering. Teknik ini dengan kemampuannya untuk mengelompokkan data tanpa label memiliki beragam penerapan yang mencakup sejumlah tugas dan industri. Berikut adalah penggunaan umum dari teknik clustering. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang kedua, analisis data statistik. Yang ketiga, analisis jaringan sosial. Keempat, segmentasi gambar. Kelima, deteksi anomali, dan lainnya. Terlepas dari penggunaan umum ini, teknik ini digunakan oleh Amazon dalam sistem rekomendasinya untuk memberikan rekomendasi sesuai dengan pencarian produk sebelumnya. Kalau di Netflix, teknik clustering ini digunakan untuk merekomendasikan film dan serial web kepada pengguna sesuai dengan riwayat dari tontonannya. Selanjutnya, cara kerja clustering. Nah, cara kerja clustering dapat dilihat pada diagram di bawah. Jadi, misalnya ada data mentah dari buah-buahan yang tercampur sama tanpa terpisah, kemudian kita gunakan teknik clustering, kemudian dihasilkan output buah apel, buah pir, dan buah stroberi. Sekian dari penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Gilang. Materi selanjutnya tentang jenis-jenis metode clustering akan dijelaskan oleh Alkindi Syamsi. Kepada Alkindi kita persilahkan. Terima kasih kesempatannya, moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis metode clustering. Yang pertama ada partitioning clustering. Pengelompokan partisi adalah jenis pengelompokan yang membagi data ke dalam kelompok-kelompok non-hierarki. Metode ini juga dikenal sebagai metode berbasis pusat. Contoh paling umum dari pengelompokan partisi adalah algoritma K-means clustering. Dalam pendekatan ini, dataset dibagi menjadi satu set kelompok, di mana nilai K menentukan jumlah kelompok sebelumnya. Pusat klaster kemudian dibentuk sedemikian rupa sehingga jarak antara titik-titik dari suatu kelompok minimal dibandingkan dengan pusat kelompok lainnya. Yang kedua ada density-based clustering. Metode pengelompokan berbasis kepadatan mengaitkan wilayah yang sangat padat ke dalam klaster.
dan distribusi yang tidak teratur terbentuk ketika wilayah padat dapat dihubungkan. Algoritma ini mencapainya dengan mengidentifikasi klaster yang berbeda dalam kumpulan data dan menghubungkan wilayah dengan kepadatan tinggi ke dalam klaster. Wilayah padat dalam ruang data dipisahkan satu sama lain oleh wilayah yang lebih jarang. Algoritma ini mungkin menghadapi kesulitan ketika mengelompokkan titik-titik data dalam dataset yang memiliki variasi kepadatan yang tinggi dan dimensi yang besar. Yang ketiga, ada distribution model based clustering. Dalam metode pengelompokan berbasis model distribusi, data dibagi berdasarkan probabilitas bagaimana sebuah dataset termasuk dalam distribusi tertentu. Pengelompokan dilakukan dengan mengasumsikan beberapa distribusi yang umumnya adalah distribusi Gaussian. Contoh dari tipe ini adalah algoritma expectation maximization clustering yang menggunakan Gaussian mixture models. Yang keempat ada hierarchical clustering. Pengelompokan hierarkis dapat digunakan sebagai alternatif untuk pengelompokan terpartisi karena tidak ada persyaratan untuk menentukan jumlah klaster yang akan dibuat. Dalam teknik ini, dataset dibagi menjadi beberapa klaster untuk menciptakan struktur seperti pohon, yang juga disebut dendrogram. Pengamatan atau sejumlah klaster dapat dipilih dengan memotong pohon pada tingkat yang tepat. Contoh paling umum dari metode ini adalah algoritma hierarki aglomeratif. Yang kelima ada fuzzy clustering. Fuzzy clustering adalah jenis metode yang bersifat fleksibel di mana sebuah objek data dapat termasuk dalam lebih dari suatu kelompok atau klaster. Setiap kelompok data memiliki satu set koefisien keanggotaan yang mencerminkan tingkat keterlibatan objek dalam kelompok tersebut. Algoritma fuzzy C-means adalah contoh dari jenis pengelompokan ini dan terkadang disebut sebagai algoritma fuzzy K-means. Algoritma clustering. Yang pertama ada K-means, yaitu mengelompokkan dataset ke dalam beberapa klaster dengan varian yang serupa. Jumlah klaster harus ditentukan sebelumnya. Komputasi K-means cepat dengan kompleksitas linear, O(N). Yang kedua, mean-shift. Mencari area padat dalam kepadatan titik data, memperbarui kandidat untuk sentroid yang menjadi pusat titik di wilayah tertentu. Yang ketiga, DB-scan atau Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise, yaitu mengidentifikasi klaster berdasarkan kepadatan data, memisahkan area dengan kepadatan tinggi dari area dengan kepadatan rendah. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu K-means. Jadi K-means clustering adalah salah satu algoritma pengelompokan atau clustering yang umum digunakan dalam analisis data. Ini digunakan untuk mengelompokkan data menjadi kelompok-kelompok yang serupa, yang disebut cluster berdasarkan kesamaan fitur di antara mereka. Langkah-langkah algoritma K-means. Yang pertama kita harus menginisialisasi cluster. Tentukan jumlah klaster atau K yang diinginkan. K adalah parameter yang harus diatur sebelumnya. Kemudian pilih secara acak K titik sebagai pusat awal klaster. Pusat klaster adalah nilai tengah dari titik-titik dalam klaster. Yang kedua, alokasi poin ke klaster terdekat. Hitung jarak antara setiap titik data dengan pusat klaster. Kemudian alokasikan setiap titik ke klaster dengan pusat terdekat. Yang ketiga, perbarui pusat klaster. Hitung rata-rata dari semua titik dalam klaster dan perbarui pusat klaster. Yang keempat, ulangi langkah kedua dan ketiga, sampai tidak ada perubahan signifikan dalam alokasi titik ke klaster atau hingga mencapai jumlah iterasi yang ditentukan. Kelima, hasil akhir. Klaster terbentuk setelah konvergensi dan setiap titik akan menjadi bagian dari satu klaster. Selanjutnya, aplikasi clustering. Clustering pertama digunakan dalam identifikasi sel kanker. Algoritma clustering ini digunakan untuk memisahkan data sel kanker, data non kanker ke dalam kelompok yang berbeda, mendukung identifikasi sel kanker secara efisien. Yang kedua, mesin pencari. Dalam mesin pencari, clustering membantu menyajikan hasil pencarian berdasarkan proyek yang serupa dalam objek yang serupa. Yang ketiga, segmentasi pelanggan.
Diterapkan dalam riset pasar, clustering membantu mengelompokkan pelanggan berdasarkan preferensi dan pilihan mereka, sehingga memungkinkan strategi pemasaran yang lebih terfokus. Yang keempat, dalam bidang biologi. Digunakan dalam bidang biologi untuk mengklasifikasikan berbagai spesies tanaman dan hewan menggunakan teknik pengenalan gambar, mendukung penelitian dan klasifikasi. Yang kelima, penggunaan lahan. Clustering digunakan dalam sistem informasi geografis atau GIS untuk mengidentifikasi area penggunaan lahan serupa. Ini memberikan informasi berharga tentang tujuan penggunaan lahan yang sesuai. Selanjutnya, bagaimana kriteria keberhasilan clustering? Yang pertama, dapat ditafsirkan. Hasil dari pengelompokan harus dapat dijelaskan dan dimengerti dengan mudah. Interpretasi yang jelas memastikan bahwa temuan dari analisis dapat diterapkan dengan efektif. Yang kedua, berguna untuk bisnis. Hasil pengelompokan seharusnya tidak hanya sekedar menunjukkan pola, tetapi juga memberikan nilai bisnis. Artinya, analisis pengelompokan seharusnya dapat memberikan kontribusi pada pengambilan keputusan atau pengembangan strategi bisnis. Yang ketiga, mempelajari informasi baru. Analisis clustering harus dapat mengungkapkan informasi atau pola baru yang sebelumnya tidak diketahui. Kemampuan untuk menemukan pengetahuan baru dapat menjadi kunci untuk mengoptimalkan pemahaman tentang dataset yang sedang diuji. Selanjutnya, mengenai contoh kasus. Misalnya, Anda bekerja sebagai seorang analisis data di sebuah perusahaan e-commerce yang sedang berusaha meningkatkan pengalaman pelanggan. Sebagai bagian dari inisiatif ini, Anda memutuskan untuk menggunakan algoritma Cummins clustering untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka. Pertama, kita perlu mengimport library yang diperlukan. Kemudian kita hasilkan data acak. Di sini sebagai contoh, kami mengacak sebanyak 100 pelanggan telah diambil, dan mereka dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan jumlah pembelian. Selanjutnya kita proses Cummins. Untuk mengelompokkan pelanggan, kita menggunakan algoritma Cummins dengan menetapkan jumlah cluster dibagi dua. Misalnya menemukan titik pusat atau sentral. Setelah proses Cummins selesai, kita harus menemukan pusat cluster dan memvisualisasikannya dalam scatter plot. Berikut adalah hasil dari cluster dan titik data pelanggan. Setelah itu kita uji algoritmanya dengan melakukan pengujian untuk melihat cluster mana yang dihasilkan oleh Cummins untuk satu pelanggan uji dengan data pemilihan min 3.0 dan min 3.0. Kemudian kita lakukan prediksi cluster untuk pelanggan uji. Dari data uji yang kami berikan, dapat diprediksi cluster untuk pelanggan uji berada pada cluster 1. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Demikian hasil presentasi dari kelompok 5 tentang clustering. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.